Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan faktor fisik yang mempengaruhi dalam aplikasi pestisida. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam aplikasi pestisida. Yang pertama, gerakan udara. Gerakan udara atau yang dikenal sehari-hari adalah angin. Angin yang bertiup pelan sangat diperlukan pada saat aplikasi fungisida atau insektisida untuk membantu menyuburkan droplet semprot ke bagian-bagian yang sulit dijangkau langsung, misalnya pada helai daun. Yang kedua, presipitasi. Penyemprotan jangan dilakukan jika hujan atau diperkirakan akan hujan. Hal tersebut akan mengakibatkan pestisida tercuci sehingga efikasi tercuci. Dan pestisida tercuci akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Aplikasi sebaiknya dilakukan pada saat tidak hujan atau ada hujan 1 hingga 2 jam sesudah aplikasi. Yang ketiga, kelembapan udara. Sebagian besar wilayah Indonesia kelembapan udara umumnya tidak menjadi. Yang keempat, suhu udara. Suhu udara mempengaruhi gerakan udara ke atas dan penguapan. Ketika udara sangat panas dan tidak ada angin, udara cenderung bergerak ke atas sehingga droplet berukuran sangat halus berpotensi hilang sebagai drift. Suhu udara tinggi, potensi penguapan dan droplet yang halus juga bertambah. Bekerja pada suhu udara sangat panas, tidak nyaman, banyak mengeluarkan keringat dan sering menyeka wajah untuk mengkeringatnya. Akibatnya, wajah terkontaminasi oleh pestisida. Selain itu, dengan suhu udara yang panas, hama lebih banyak bersembunyi di balik helai daun atau di dalam tanah. Yang berikut, kriteria waktu aplikasi. Waktu aplikasi pestisida adalah pilihan rentang waktu yang tepat untuk mengaplikasikan pestisida. Waktu aplikasi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan efektivitas pestisida yang diaplikasikan. Selain itu, aplikasi pestisida dikorelasi dengan perkembangan hama. Ada 4 kelompok waktu aplikasi pestisida, yaitu yang pertama, aplikasi preventif. Aplikasi preventif adalah aplikasi insektisida yang dilakukan sebelum ada serangan hama dengan tujuan untuk melindungi tanaman. Dalam prinsip PHT, aplikasi preventif tidak dianjurkan, namun dalam kondisi tertentu, aplikasi ini sering dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, perlakuan benih dengan insektisida untuk mengulangi hama yang menyerang benih atau tanaman muda. Aplikasi preventif dengan cara perawatan benih merupakan cara yang terbaik, baik dipandang dari segi keselamatan lingkungan maupun dari segi ekonomi. Yang berikut, pendaburan insektisida butiran di seluruh kebun ataupun pada lubang-lubang tanaman. Dipandang dari sudut keselamatan lingkungan, aplikasi pada lubang tanaman lebih baik daripada ditabur. Yang berikut, pencelupan benih tanaman termasuk stek ke dalam larutan insektisida untuk mencegah serangan-serangan hama yang terbawa oleh bibit. Yang berikut, penyemprotan dengan insektisida. Bila diketahui tanpa penyemprotan preventif, hama tersebut akan menimbulkan kerugian besar dan cara lain untuk melindungi tanaman belum diketahui. Yang berikut, yang kedua, aplikasi dengan sistem kalender. Waktu aplikasi dengan sistem kalender ataupun aplikasi berjadwal tetap banyak sekali dilakukan oleh petani. Waktu aplikasi adalah seminggu sekali atau bahkan seminggu 2 kali tanpa melihat perkembangan populasi hama di pertanaman. Penyemprotan sistem kalender sebenarnya merupakan salah satu dan aplikasi preventif. Sistem aplikasi tersebut sebenarnya cenderung boros karena tidak ada hama yang untuk disemprot. Beresiko besar bagi pengguna, konsumen, dan lingkungan serta tidak dianjurkan oleh konsep PHT. Yang ketiga, aplikasi kuratif. Aplikasi kuratif adalah aplikasi yang dilakukan sesudah ada serangan hama. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mengurangi populasi hama. Sistem aplikasi ini dapat dilakukan dengan cara penyemprotan, fogging, fungigasi, dan injeksi.
Yang keempat, aplikasi berdasarkan ambang pengendalian atau ambang ekonomi. Penentuan faktor aplikasi berdasarkan ambang ekonomi merupakan salah satu variasi dari aplikasi insektisida secara kuratif. Dalam konsep PHT, pengendalian secara kimiawi dilakukan apabila hama atau kerusakan karena hama telah mencapai tingkat atau ambang tertentu. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang membagi waktu aplikasi insektisida dalam 3 kelompok, yaitu aplikasi protektif, profetif, atau promilaktik. Aplikasi profetif adalah aplikasi yang dilakukan sebelum fungi patogen menginfeksi tanaman. Cara aplikasi bermacam-macam, antara lain perlakuan benih, penaburan fungisida butiran di tanah, deploying bibit atau pencelupan bibit, penyemprotan dengan fungisida kontak sebagai preventif. Penyemprotan dapat dilakukan dengan fungisida sistematik tergantung pada jenis fungi. Yang kedua, aplikasi kuratif dan eradikatif. Aplikasi kuratif dilakukan pada masa inkubasi fungi, yaitu saat antara terjadinya infeksi hingga timbulnya gejala penyakit. Aplikasi eradikatif dilakukan bila gejala sudah tampak jelas. Yang ketiga, aplikasi berdasarkan ambang pengendalian. Dalam PHT, beberapa penyakit tanaman telah diterapkan ambang pengendaliannya. Misalnya, penyakit busuk atau kentang. Penyakit busuk daun kentang. Ambang pengendaliannya adalah salah satu bercak akibat 10 tanaman contoh. Bila AS suatu penyakit telah diketahui dan ditetapkan, maka sebaiknya dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, herbisida. Herbisida pratumbuhan, yaitu herbisida yang diaplikasikan sebelum digulma ditumbuh. Herbisida tersebut digunakan untuk tanaman semusim seperti jagung, kedelai, sorghum, kacang tanah, dan lain-lain. Aplikasi herbisida tersebut sudah benih ditanam, tetapi jangan ditunggu sampai benih tersebut tumbuh. Herbisida digunakan adalah herbisida selektif. Yang kedua, herbisida pasca tumbuh. Yang herbisida yang diaplikasikan sudah gulma tumbuh. Herbisida pasca tumbuh disemprotkan di lahan yang sudah ada tanamannya. Misalnya pengendalian gulma pada perkebunan. Tanaman perkebunan sudah dicakup umur berkayu, umur toleran terhadap berbagai jenis herbisida, bahkan yang non selektif. Yang ketiga, herbisida pasca tumbuh awal yang diaplikasikan sebelum gulma tumbuh hingga awal pertumbuhan gulma berdaun 3-4 helai. Berdasarkan tanaman pokok, waktu aplikasi herbisida bermacam-macam, diantaranya adalah aplikasi pratanam. Apabila herbisida diaplikasikan sebelum penanaman, dilakukan herbisida digunakan adalah herbisida pratumbuhan dan pasca tumbuhan. Aplikasi pasca panen, apabila herbisida diaplikasikan di lahan yang sudah ada tanamannya. Herbisida yang digunakan bisa di herbisida pratumbuh atau herbisida pasca tumbuh. Menentukan waktu aplikasi, yaitu yang pertama, tahap perkembangan OPT sasaran. Apakah hama sasaran berada pada tahap atau fase merusak? Yang kedua, tahap pertumbuhan tanaman. Fase tanaman yang sangat rentan terhadap suatu hama. Apabila terjadi serangan pada saat tersebut akan menyebabkan kerugian. Yang ketiga, tahap perkembangan musuh alami. Apakah musuh alami berada pada tahap dapat membantu menekan populasi hama. Yang ketiga, tingkatan kerusakan. Yang kelima, cuaca. Yang keenam, organisme bukan sasaran. Yang ketujuh, interval sebelum panen. Ada beberapa komunitas tertentu yang mengharuskan aplikasi dihentikan menjelang dilakukan pemanenan.
Yang ke E, evaluasi aplikasi. Setiap aplikasi pestisida dapat dinilai melalui dua cara. Yang pertama, evaluasi biologi, merupakan pengukuran tingkat penurunan populasi jasad pengganggu sasaran akan kerusakan yang ditimbulkan serta pengukuran terhadap hasil. Yang kedua, pengukuran fisik terhadap hasil semprotan berupa liputan hasil semprotan pada sasaran yang dapat berupa tanaman, serangan, gulma, ataupun sasaran buatan tertentu seperti kertas peka. Ada beberapa parameter lain yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan aplikasi pestisida, diantaranya yang pertama, serangan OPT menurun. Ini dapat dilihat dan menurunnya luas serangan, intensitas serangan dan populasi. Yang kedua, tidak adanya kerusakan pada tanaman baik pada daun maupun pada buah. Yang ketiga, keberadaan serangan penyebab dan musuh alami. Diharapkan aplikasi pestisida tidak menyebabkan menurunnya aplikasi serangan di penyerbu dan musuh alami. Yang keempat, residu pestisida pada produk baik buah maupun daun. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Bila penjelasan videonya tidak jelas, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam.